Baik semuanya, ya pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal keseimbangan benda. Ya, biasanya pada soal keseimbangan benda itu biasanya ada gambar, yang seperti yang terlihat pada layar ini ya. Ini ada gambar, kemudian juga ada gambar yang seperti ini. Nah, gimana sih kita membedakan? Kan kita tahu bahwa keseimbangan benda itu kan ada dua. Ada keseimbangan statis sistem partikel, kemudian ada keseimbangan statis benda tegar. Nah, biasanya ya, di soal itu tidak diberitahu dia masuk dalam keseimbangan statis sistem partikel atau dia masuk dalam keseimbangan statis benda tegar. Nah, kalian perhatikan gambar yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini. Nah, yang sebelah kiri ini dia masuk dalam keseimbangan sistem partikel. Kalau yang ini dia masuk dalam keseimbangan benda tegar. Kenapa kok masuk ini dalam sistem partikel, kalau ini masuk dalam benda tegar? Karena kalau yang ini kan gaya-gayanya kan bekerja pada satu titik. Ya, satu titik ini dinamakan sebagai sistem partikel, dinamakan partikel yang ini. Nah, kalau yang sebelah sini, ya, kalau yang sebelah ini, ya, kalau yang ini masuk dalam kesetimbangan benda tegar karena di sini ada bendanya. Ini ada benda, ya, ini ada bendanya, ya. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita bahas satu persatu. Pada video kali ini saya cuma menjelaskan tentang kesetimbangan statis sistem partikel dulu. Nanti untuk benda tegar saya berikan pada video yang berikutnya. Oke, ya, perhatikan soal berikut ini ya. Apabila sistem seperti gambar di bawah ini dalam keadaan seimbang, maka tentukan besar tegangan T1 dan T2. Sebelum masuk pembahasan, oke, saya mencoba meminta sama kalian semuanya untuk membayangkan jika ada suatu benda, ya, ini bendanya, ya, diikat dengan tali, kemudian ini yang tali di sebelah sini digantungkan pada sebuah atap, yang sebelah sini digantungkan pada tembok. Maka nanti akan yang terjadi pada tali itu kan dia akan mengalami penegangan. Ya, karena apa? Karena benda ini mempunyai gaya berat, ya. Benda ini mempunyai gaya berat ke bawah, ya. Benda ini mempunyai gaya berat ke bawah, nantinya akan menarik benda ini, ya, ya, sehingga menyebabkan tali ini mengalami penegangan, dan otomatis tali ini juga akan mengalami penegangan juga. Nah, bagaimana strategi untuk menyelesaikannya? Oke, kita cari suatu titik yang mana titik tersebut pertemuan dari ketiga tali ini, ya. Kita cari titiknya. Kalau kita tentukan dari sini kan titiknya itu kan yang ini berarti kan ya. Jadi titiknya itu adalah yang ini. Ya. Ini kan titiknya pertemuan dari ketiga tali ini. Nah, jadikan titik pertemuannya ini sebagai nantinya akan menjadi sumbu koordinat. Ya. Nanti jadikan sebagai sumbu koordinat, ya. Nah, sehingga kalau saya buat garis putus-putus di sini kan seperti ini. Ya. Nah, jadikan yang dalam arah vertikal ini sebagai sumbu Y, kemudian yang dalam arah horizontal sebagai sumbu X. Sehingga kalau saya gambarkan di sini, ya, ya. Jadi kalau menyelesaikan soal seperti ini harus ada gambarnya ya. Kalau nggak ada gambarnya saya anggap salah. Nah, jadi kalau saya gambarkan lagi di sini, nah seperti ini akan menjadi sumbu Y, ini menjadi sumbu X, ya kan? Nah, jadi kalau saya gambarkan di sini, nah ini nanti akan menjadi T1, ya, tegangan tali T1. Kemudian yang ke kiri di sini nanti dia akan menjadi T2. Kemudian yang ke bawah akan menjadi, ya, gaya beratnya W. Nah, di sini kan ada sudut 30 ya.
Berarti kan sudut 30-nya ada di sini. Ini sudut 30. Nah, secara otomatis yang sebelah sini nanti juga sudutnya sebesar 30 derajat. Sudut berseberangan dalam. Nah, kalau kamu sudah gambarkan seperti ini, maka langkah berikutnya adalah menguraikan. Menguraikan, ya. Ini angka pertama ya. Ini angka pertama. Kemudian langkah berikutnya, kalian menguraikan gaya-gaya terhadap komponen X dan komponen Y. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya, kalau kalian perhatikan di sini, yang miring atau yang belum berada pada sumbu X dan sumbu Y, ini kan sudah T2 sudah berada pada sumbu X negatif. Kemudian sumbu Y juga sudah W sudah berada pada sumbu Y negatif. Lah tinggal T1 kan yang belum. Nah, maka nanti kita uraikan T1 itu. Menguraikan gaya pada komponen sumbu X dan Y. Oke, kalau kita perhatikan di sini yang yang perlu diuraikan itu kan hanya T1. Maka nanti di sini kita uraikan. Oke. Kita uraikan ya. Sini ini kita uraikan ke sumbu X, maka akan nanti menjadi di sini T1X. Kemudian yang ke sini nanti akan menjadi ya, yang sebelah sini akan menjadi T1Y. Nah, baik, kita cari dulu T1X ya. T1X-nya. Oke. Kalau kamu bingung mencarinya, gimana mencarinya? Ingat materi kelas 10 tentang vektor. Ya, kemudian ingat materi matematika tentang Pitagoras dan trigonometri. Kalau saya gambarkan ini kan, kalau saya gambarkan ulang ya, jadi seperti ini kan. Nah, ini untuk mengingat ya, ini untuk mengingat saja supaya kalian tidak bingung. Di sini kan sudutnya 30, yang sisi miring ini kan sisi miring, dengan segitiganya. Maka nanti di sini saya misalkan ini T1-nya yang tegak ini kan yang tegak di gambar sini, ini kan sama seperti T1Y. Ini T1Y, yang sebelah sini nanti sama dengan T1X. Nah, kalau kalian ingat ya, pada trigonometri sinus 30, sinus kan ya, sinus itu kan depan ya, dibagi dengan miring ya. Berarti nanti di sini ya, depannya yaitu T1Y per T1. Sehingga nanti di sini T1Y-nya itu sama dengan T1 kalikan dengan sinus 30. Nah, ini untuk menentukan T1Y-nya. Jadi T1-nya kita sudah punya ini. Kemudian kosinus 30. Kosinus itu kan samping per miring. Sampingnya mana? Ini samping. Ya. Ini depan. Ini depan tadi, depannya sudut, ini sampingnya sudut. Nah, sampingnya berarti T1X per T1 kosinus 30. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai T1-nya, T1X ini kan, ini pindah sini, sehingga T1X sama dengan T1 kosinus 30. Nah, ini sudah teruraikan semua kan? Ini T1Y-nya, ini T1X-nya. Berarti kita sudah tahu nilainya ini, kita juga udah tahu ini. Nah, langkah berikutnya ya, setelah menguraikan seperti ini ya, maka berikutnya kita ingat syaratnya keseimbangan ya, syarat keseimbangan sistem partikel itu kan
sigma F sama dengan 0. Baik sigma Fx sama dengan 0 ataupun sigma Fy sama dengan 0. Oke? Ya. Nah, kalau gitu kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini yang ada di sumbu X kan berarti yang ini. Ya. Kalau saya gambarkan, berarti kan yang ini ada di sumbu X. Ini semuanya di sumbu X. Yang ini ada di sumbu Y. Ya. Nah, kalau begitu kita gunakan yang pertama. Sigma Fy sama dengan 0. Ya. Artinya semua gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Kalau saya lihat lagi ya, kita lihat lagi di sini. Di sumbu Y itu ada T1Y, ada W. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Ya. Maka nanti di sini T1Y minus W sama dengan 0. Nah, maka nanti di sini T1Y minus W sama dengan 0. Sehingga T1Y-nya sama dengan W. T1Y nilainya apa tadi? Ini kan T1Y. Nah, ini kan T1Y. Kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini ya. Sehingga nanti di sini jadi T1 kalikan dengan sinus 30 sama dengan W. Nah, dari soal kita mendapatkan W-nya itu atau W bendanya ini kan 12 Newton. Kita masukkan aja di sini. Ya. T1 kita tuliskan T1 sinus 30 nilainya setengah. W-nya 12 Newton. Sehingga dari sini kita memperoleh nilai T1-nya sama dengan 2 kali 12 yaitu 24 Newton. Nah, kita ketemu nilai T1-nya. Oke, berikutnya kita masuk ke syarat yang kedua. Nah, tadi kan sudah sigma Fy, sekarang kita masuk ke sigma Fx. Sigma Fx sama dengan 0. Jadi semua gaya-gaya yang ada pada sumbu X. Ya. Sigma Fx sama dengan 0. Maka kalau kita lihat lagi di sini, yang di sumbu X itu kan ada 2. Ya. Ada T1X, ada T2. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Sehingga sigma Fx sama dengan 0. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif, berarti di sini T1X yang ke kanan positif, T2 yang ke kiri itu yang negatif. Kita masukkan ke sini, jadinya nanti T1X minus T2 sama dengan 0. Ya. Ini pindah ruas, jadinya nanti T1X sama dengan T2. T1X, nah, dari penguraian tadi kan, ya, dari penguraian tadi di sini ya, T1X yang ini. Ya, ini T1X. Ya. Kita masukkan ke sini. Ya. T1 kalikan dengan kosinus 30 sama dengan dengan T2. T1-nya tadi sudah ketemu ini. 24. Cos 30 setengah akar 3. Sama dengan T2. Ya, sehingga nanti ini dicoret, kan nanti sisanya 12. Sehingga nanti T2-nya sama dengan 12 akar 3 Newton. Oke, nah berarti kan sudah bisa menjawab pertanyaan ini ya. Berapa besar tegangan tali T1 dan T2? Ya. Jadi, ya. Jadi nilai tegangan tali T1 dan T2 adalah sebesar berapa tadi? T1-nya 24, T2-nya 12 akar 3. 24 Newton dan 12 akar 3 Newton. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke gambar ini, ya, ke gambar yang ada di soal,
Nah, ditanyakan berapa nilai tegangan tali T1 dan T2-nya. Ya, ini tadi kan T1-nya 24 Newton, T2-nya sebesar 12/3 Newton. Oke, demikian untuk contoh soal keseimbangan sistem partikel. Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian memperhatikan contoh soal tadi, maka saya akan memberikan contoh soal yang berikutnya, tapi yang mengerjakan kalian. Ya, soalnya seperti ini. Ya, nah ini soal latihan buat kalian. Ya, ini soal latihan buat kalian. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ya, kerjakan di buku tulis kalian, kemudian seperti biasanya kalian scan dalam bentuk file PDF, kemudian kalian kumpulkan di Classroom. Oke, selamat mencoba. Ya, nih satu soal saja. Ini soalnya. Oke, terima kasih.